Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah. Yang pertama, pengertian khalifah. Pasti kalian pernah mendengarkan cerita Nabi Adam SAW. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam SAW, para malaikat keberatan atas tugas yang diterima oleh Nabi Adam SAW sebagai khalifah. Peristiwa ini tercantum pada Al-Quran surat Al-Baqarah juz 2 ayat 30 yang akan dibacakan oleh teman saya. Dan ingatlah Tuhanmu yang berfirman kepada malaikat, mereka hendak menjadikan khalifah orang di bumi. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Khalifah adalah pemimpin untuk mengurus bumi. Tugas untuk merintahkan perintah-perintahnya dan memakmurkan serta memanfaatkan isi-isi dari bumi ini. Tentu tugas ini sulit bagi manusia, tetapi Allah yakin bahwa manusia dapat melaksanakan tugas ini dengan baik dan benar. Kita semua adalah calon-calon pemimpin karena kita mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi ini agar tetap lestari. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan. Sekarang kalian tahu tentang khalifah. Ternyata khalifah itu adalah diri kita sebagai manusia. Lalu sebagai manusia mempunyai tugas yang dipertanggungjawabkan oleh Allah. Dan tugas-tugas utamanya khalifah sebagai berikut. Allah memerintahkan kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Belajar dan terus belajar itulah tugas kita. Dengan belajar kita akan semakin mampu menghadapi tantangan kehidupan. Nabi Muhammad berpesan melalui hadis, siapa yang menginginkan dunia maka dengan belajar. Siapa yang menginginkan akhirat dengan belajar. Siapa yang menginginkan kedua-duanya maka dengan belajar. Menjaga akal pikiran dan untuk mengerti kepada Allah. Allah telah memberi kenikmatan yang istimewa untuk kita, yaitu adalah akal dan pikiran. Kita bersyukur karena kita harus memberikan semua kepada Allah. Sebagai makhluk individu, kita harus mempertanggungjawabkan atas pemberian Allah. Pemberiannya yaitu adalah kesehatan, ilmu, dan harta. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai anggota masyarakat tidak boleh egois dan tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam mengakibatkan bahaya dan malapetaka bagi penghuninya. Itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi
adalah pemimpin untuk mengurus bumi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah juz 2 ayat 30 yang berbunyi, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui yang tidak kamu ketahui. Khalifah itu adalah kita sebagai manusia. Allah memerintahkan kita untuk belajar Allah memerintahkan kepada kita untuk belajar sampai hari hayat. Allah telah membagikan kenikmatan yang istimewa untuk manusia. Sebagai anggota manusia kita tidak boleh egois dan tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan bumi. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya malapetaka bagi penghuninya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sama-sama musik. Coba perhatikan di kelas kalian. Di kelas kalian memiliki ketua kelas, bukan? Iya. Tentukan kalian mengerti tugas tugas ketua kelas. Iya. Atau kalian yang pernah menjadi ketua kelompok, ketua regu atau kapten perlombaan. Itu adalah pengalaman yang pernah kita alami. Pengalaman ini tentulah susah karena menjaga kepercayaan atau amanah. Sekarang dijelaskan Muhammad Hanif kita. Apakah kalian sudah pernah membaca tentang kisah Nabi Adam? Allah membangkitkan Nabi Adam. Malaikat mengajukan atas beratnya tugas Nabi Adam sebagai khalifah. Peristiwa ini tertulis dalam Al-Quran Al-Baqarah juz 2 ayat 30. Terima kasih, saya akan memberikan informasinya. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifat qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfi dima'an wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamuna. Terjemahnya adalah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak
menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Siapa meneh? Kate. Khalifah adalah pemimpin yang mengurus bumi untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala isinya. Isinya. Tentu ini tugas yang berat bagi manusia, tapi Allah memastikan bahwa manusia mampu mengurus bumi ini menjadi lebih indah dan damai. Kalian adalah calon-calon pemimpin yang mendapatkan amanat dari Allah agar mampu mengurus bumi yang telah diciptakan ini. Kalian memiliki tanggung jawab agar tercipta perdamaian, kerukunan, dan penuh ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas-tugas manusia sebagai khalifah, tadi ada khalifah itu adalah diri kita sebagai manusia. Tentu sebagai manusia memiliki tugas yang bertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar sepanjang hayat. Terus belajar itu tugas kita. Terus Allah memperingatkan kepada kita untuk terus belajar dan apa ini harus belajar sepanjang ayat. Saya akan mengasihkan ke Ataya. Ayo terakhir Ataya. Aku terakhir. Allah telah memberikan penikmatan yang istimewa, yaitu hak manusia, yaitu akal dan pikiran. Maka seluruh kehidupan ini kita serahkan kepada Allah. Sebagai individu, kalian akan mempertanggungjawabkan pemberian Allah seperti kesehatan, akal, dan harta. Makan ibu itu. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong. Sebagai anggota masyarakat, kalian tidak boleh egois. Yang hanya memikirkan kepentingan diri sendirinya saja. Allah menugaskan manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan tetap rukun dalam kebinekaan. Saya akan kurang dengan saya berikan. Ayo duduk. Manusia yang bertanggung jawab atas kerusakan alam. Kerusakan alam dapat menyebabkan malapetaka bagi penghuninya. Indonesia kaya akan flora dan fauna dan tambang gas bumi. Itu semua pemberian dari Allah. Karena itu kita harus menjaga dan memanfaatkannya dengan baik. Terima kasih.
Itu saja dari kami. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Ternyata khalifah itu adalah diri kita sebagai manusia. Tentu sebagai manusia memiliki tugas yang dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. A. Teruskan belajar untuk memperluas ilmu pengetahuan. Sambil lihat sini. Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar sepanjang hayat. A. Belajar dan terus belajar itu tugas kita. Nabi Muhammad bersabda melalui hadisnya, siapa yang menginginkan dunia, menjaga akal pikiran dan hati nurani untuk mengabdikan kepada Allah. Allah telah memberikan nikmat yang istimewa untuk manusia, yaitu akal dan pikiran sebagai untuk rasa syukuran. Maka seluruh kehidupan ini kita serahkan kepada Allah. Mewujudkan masyarakat yang adil, saling menolong, menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai anggota masyarakat, kalian tidak boleh egois dan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri saja. Allah menugaskan semua manusia untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan tetap rukun dalam kebinekaan. D. Menjaga alam agar tetap lestari. Manusia bertanggung jawab menjaga alam dari kerusakan. Kerusakan alam dapat menimbulkan bahaya dan malapetaka bagi penghuninya. Indonesia adalah negeri yang kaya dengan pesona alam yang indah, flora dan fauna yang beragam, aneka tambang, gas bumi, dan sebagainya. Terima kasih. Ayo. Wassalamualaikum.